Surga itu luas karena sedikit yang beriman, neraka itu sempit karena ramai. Pernahkah Anda berpikir mengapa mayoritas manusia selalu memilih jalan yang sama? Perhatikan kalimat ini dengan akal yang jernih. Surga itu luas karena sedikit yang beriman, dan neraka itu sempit karena ramai dihuni manusia. Ini bukan sekadar perumpamaan, ini adalah kalkulasi matematika kepatuhan. Manusia modern mengira bahwa kebenaran ditentukan oleh jumlah pengikut. Jika jutaan orang melakukan hal yang sama, mereka merasa aman. Mereka berlindung di balik benteng kepasifan, merasa cukup menjadi penonton sejarah. Padahal, keramaian itulah yang sedang menjebak mereka ke dalam ruang yang sempit. Mengapa neraka menjadi sesak dan ramai? Jawabannya ada pada satu doktrin palsu yang melumpuhkan kesadaran. Doktrin bahwa instrumen petunjuk telah mati di masa lalu. Manusia diselimuti oleh ilusi bahwa Rasul sudah tidak ada lagi. Mari kita hantam berhala pemikiran ini dengan Al-Furqan. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika keramaian manusia itu sampai di pintu neraka. Buka kitabmu dan biarkan ayat menjelaskan ayat. Perhatikan surah Az-Zumar ayat 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam dalam kelompok-kelompok, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Dengarkan baik-baik pertanyaan para penjaga neraka ini. Bukankah telah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan dengan harimu ini?" Perhatikan kalimat rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri. Ini adalah tamparan keras bagi mereka yang menganggap fungsi peringatan telah selesai di masa lalu. Penjaga neraka tidak bertanya tentang sejarah masa lalu. Mereka mempertanyakan instrumen hidup yang ada di tengah-tengah mereka, namun sengaja mereka abaikan demi ikut dalam keramaian kelompok yang pasif. Mengapa mereka abai? Karena manusia memilih tidur berselimut. Mereka mengunci Al-Quran menjadi sekadar dokumen sejarah yang beku. Padahal, surah Al-Hujurat ayat 7 telah mengunci dengan tegas, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah." Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Selama bumi hasil ciptaan 6 masa ini masih berputar, instrumen pembawa firman itu harus selalu ada secara aktif. Namun manusia menolaknya, lalu bergerak bersama-sama mengikuti arus zaman yang rusak. Itulah mengapa mereka berdesakan di ruang neraka yang sempit. Lalu, mengapa surga itu begitu luas? Karena hanya sedikit jiwa yang berani memecahkan kebekuan. Hanya sedikit yang mengambil Al-Quran bukan sebagai pajangan, melainkan sebagai saklar operasi kehidupan. Al-Quran menjelaskan kriteria mereka yang beriman dalam surah Al-Muddatsir ayat 1 dan 2. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Apakah itu kamu orangnya? Apakah kamu yang dipanggil? Atau kamu ingin mengatakan itu cerita dulu?" Orang yang beriman tidak ikut berdesakan dalam keramaian kelompok yang pasif. Mereka mendengar seruan, melepaskan selimut ilmu, amal dan ibadah, dan seketika itu juga memfungsikan diri mereka sebagai pelayan firman, menjadi bagian dari jaringan rasul fungsional yang dipertanyakan oleh penjaga neraka tadi. Ketika seseorang mengaktifkan keimanan ini, Allah langsung memotong seluruh birokrasi ruang dan waktu. Perhatikan hukum jaringan spiritual dalam surah Al-Fath ayat 10. "Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka." Kepada siapa kamu berjanji setia? Dari rahim teks Al-Quran, lahir para penggerak yang berani menyatakan fungsi kebenaran. Mereka sedikit jumlahnya, eksklusif, namun mereka bergerak merdeka di ruang surga yang sangat luas karena mereka tidak terikat oleh berhala pendapat manusia. Hari ini, Al-Quran tidak butuh dibela oleh teori manusia. Al-Quran berdiri tegak di depan sebagai imam yang hidup untuk mengadili seluruh data dan cara hidup kita. Pilihan ada di tangan Anda yang sedang mendengarkan narasi ini. Apakah Anda akan tetap bertahan di dalam benteng kenyamanan tirani, ikut berdesakan dalam keramaian manusia pasif yang kelak akan kebingungan menjawab pertanyaan penjaga neraka? Atau
Anda berani mengambil kampak Ibrahim, menghancurkan doktrin palsu di dalam kepala Anda, dan bangun untuk menjadi bagian dari minoritas yang menghidupkan fungsi firman-Nya? Neraka itu sempit karena ramai oleh mereka yang ikut-ikutan. Surga itu luas karena hanya dihuni oleh jiwa-jiwa yang membuktikan iman secara nyata. Ketahuilah petunjuk itu sedang berbicara langsung kepadamu hari ini. Bangun atau selamanya tertidur dalam keramaian yang binasa. Cari orangnya tempat kamu untuk berbaiat kepada Allah.